Pemirsa, sebelum jeda, saya bertanya kepada Gusmis bagaimana reaksi dari tim Ses Ahok Jarot, masyarakat yang sudah marah, netizen yang sudah marah. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, sudah hadir bersama kami tim Ses Anies Sandi, Pak Datuk Alex. Selamat malam. Selamat Pak Alex. malam. Pak Alex, komentarnya dulu terkait video yang diunggah oleh tim Ses Ahok Jarot. Baik, terus terang saya pribadi terhentak begitu pertama kali melihat video tersebut. Kenapa terhentak? Utamanya karena visualisasi dan audio yang memberikan kesan menyeramkan. Dan kedua, setelah saya perhatikan lebih mendalam lagi, video tersebut itu menurut saya pribadi tidak mewakili kenyataan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta yang saya kenal adalah masyarakat yang toleran, reseptif, dan bisa hidup bersama. Jadi saya melihat kelihatannya video tersebut mau menciptakan sebuah ketakutan. Dan saya khawatir ini ketakutan yang imajiner, ketakutan yang dibuat-buat mungkin. Karena saya tidak pernah melihat sekarang ini ada satu ketakutan yang seharusnya ada seperti itu. Jadi reaksi pribadi saya itu saya menyesali. Saya menyesali bila ada tim yang sampai membuat video seperti itu dan itu tidak bijaksana. Tidak bijaksana sekali karena saya rasa untuk merajut kebangsaan, merajut kebersamaan di dalam perbedaan, itu adalah utamanya adalah kita harus sensitif. Kita harus sensitif, kita harus menjauhi informasi atau artikulasi atau video yang kira-kira akan justru memancing sensitivitas baru bagi masyarakat yang sebenarnya tidak ada. Jadi respon saya itu menyesali. Kedua, respon saya juga adalah saya pikir ini harus diklarifikasi, gitu bahwa. Silakan langsung klarifikasi ke saya sendiri, saya rasa saya berada dan tim kita, tim Anies Sandi itu adalah selalu kita konsisten dengan kampanye dan upaya komunikasi ke publik yang selalu mengedepankan program. Selalu mengedepankan hal-hal konkret material yang terjadi di Jakarta dan bagaimana solusinya. Bagaimana solusi tentang pendidikan, bagaimana solusi tentang lapangan pekerjaan, bagaimana solusi tentang berbagai hal. Itu yang kita hadapi sekarang. Tapi dan begini Pak Anies, saya tunggu bahwa kita harus melihat juga khutbah di masjid Jumat, sholat Jumat. Kami berharap kepada Pak Sumarsono, Pak Gubernur, tunggu dulu. Pak Gubernur supaya mudah-mudahan setelah iklan nomor 3 muncul yang sangat sejuk itu, khutbah Jumat di minggu terakhir ini itu lebih sejuk, mudah-mudahan. Tapi kami melihat sejak putaran pertama sampai yang terakhir itu materi khutbah Jumat itu sangat membara sekali, sangat menciptakan. Belum lagi kami dibawa melihat intimidasi pengurus masjid yang karena pilihan politiknya terhadap pasangan nomor 2 kemudian dipecat dari pengurus masjid. Testimoninya ada di mana-mana, pengajian-pengajian kita diintimidasi. Marilah saya mengajak kepada nomor 3 terus terang aja untuk betul-betul tulus ya menjaga Pancasila, menjaga proses demokrasi yang damai, yang menggerakkan ini. Dan tunggu dulu. Sebab tidak akan ada iklan semacam itu jikalau situasinya sangat kondusif. Jadi marilah kita jujur melihat situasi yang bawah, dan iklan pasangan nomor 3 sangat sejuk itu betul-betul diimplementasikan di bawah. Tidak ada provokasi, tidak ada intimidasi di bawah, dan tidak ada politisasi terhadap agama. Kalau kita lihat misalnya foto, banyak beredar foto-foto di mana spanduk larangan sholat jenazah itu kan dengan gambar begini. Gusmis, bukan gambar begini. Jadi menurut saya jujur aja lah begitu. Bukankah seharusnya dari nomor 2 kita ini itu musang berbulu mengademkan suasana, bukan menambah panas suasana? Karena kita lihat MUI merasa diadu domba. Karena pidato iklan pasal nomor 3 itu ditafsirkan sedemikian rupa. Itu menurut saya juga proses kemunduran ya, bahwa justru sebenarnya saya mengapresiasi video nomor 3 itu sebuah kemajuan dari data-data yang kami ada di lapangan. Dan sekarang video nomor 2, pas nomor 2 yang sebenarnya mengajak kita untuk kembali kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kemudian diamplifikasi secara politis dengan rupa oleh pasangan nomor 3 seperti yang saya dengar barusan itu. Jadi menurut saya marilah ini tinggal berapa hari, kita jangan persoalkan lagi
bahwa ya ada begini menafsirkan kembali, mempolitisasi Saya kembali. pikir- Bang Dan Effendi. menurut saya kita harus Boleh kembali saya bicara? bagaimana Saya pikir saya mau komentar ya. kondisi Oke, apa kita yang silakan, saat ini. Pak Alex. Pertama saya mau mengklarifikasi ya Gus mengenai beberapa poin. Pertama, kami sudah mengalami serangan bertubi-tubi fitnah yang kami tidak tahu dari mana datangnya. Kita sampai membuka satu situs khusus yang namanya fitnahlagi.com yang bisa diakses oleh publik, fitnahlagi.com. Yang isinya adalah berbagai fitnah yang berkaitan dengan mensolatkan jenazah. Tidak pernah ada. Kami justru adalah tim kami adalah yang selalu di garda depan untuk mendorong supaya kita bisa mensolatkan jenazah. Itu tidak Itu ada tidak tahu dari ada mana. foto Gatot itu, Muhammad Tidak. Khattad itu begini nomor Tidak. 3 Mas. Nah, itu Di kami tidak mana-mana. tahu. Kami tidak tahu dari mana, Pak. Itu fitnah kok rasanya seperti sangat sistematis Itu ada dan foto, konsisten fitnah. semua foto dan semua orang melihat. Setiap hari ada 2-3 fitnah yang kaitannya mencoba menyudutkan kami, mencoba mengkotakkan kami ke dalam posisi seakan akan kami dalam posisi itu. Saya pikir itu tidak fair. Kami secara terbuka membuka di fitnahlagi.com, semuanya jelas clear. Siapa memproduce fitnah itu saya nggak tahu. Siapa yang membawa ini ke publik dan Kalau lalu ada- dianggap sebagai kebenaran? Kalau ada saya tidak tahu. video Anies di Lalu- sebuah masjid lembaga lalu dakwah, tiba-tiba- dia di situ hadir baiat memilih pemimpin muslim dan tidak memilih pemimpin kafir. Itu bagaimana Mas? Sampai Apa, menjelaskan. Bapak silahkan buka. Kalau Kami- kemudian semua Anies fitnah, memfitnah Pak Ahok semua opini- bahwa Pak Ahok akan menggusur 300 kampung, itu bukan fitnah. Oke. Jadi gini Pak, poin kami adalah kami tidak punya niat apapun yang seperti itu. Kami selalu mendapatkan serangan bertubi-tubi fitnah seperti itu. Dan ketika kami melihat ada video ini, terus terang ada kekecewaan bagi kami. Kenapa justru isu ini terus dibawa ke permukaan? Kenapa isu ini terus dijadikan suatu komoditas politik? ajakan Pak Basuki untuk ngajak kita kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu salah. Benar, benar. Tetapi coba Sudahlah, visualnya, Pak, menurut visualnya. saya ini sudah last minute, tinggal detik Bukan. akhir. Coba kita lihat situasi yang- visualisasi Kasihan dari Pak video Sony, tersebut. Sebagai pejabat Visualisasi gubernur dari video DKI, tersebut. kami mengapresiasi iklan nomor 3, sangat baik, karena itu yang kita minta. Tapi kami juga minta supaya kita ingat Pancasila, ingat Bhinneka Tunggal. Marilah bersatu. Ini kan cuma pilkada saja DKI. Visualisasi depannya Pak. Coba Bapak lihat di dalam video tersebut. Itu seperti Tapi sudah mau membangunkan. diganti dalam versi barunya. Sudah nanti sempat. diganti. Oh, ini versi baru. Bapak lihat versi Bang originalnya Pak. Akan diganti. Bang Effendi, ini Iya. dari Wasekjen MUI marah, kemudian masyarakat juga marah, netizen pun sangat kencang di Twitter. Apakah ini bisa dibilang blunder di injury time? Saya ingin mengatakan ini mestinya ada preview yang tidak hanya ditujukan buat kalangan dalam, tapi beberapa kalangan lain dia. Tapi kalau dari tujuannya, saya paham tujuannya. Jangan takut, jangan sampai nggak datang, jangan mau diintimidasi, ayo nyoblos. Sebetulnya itu tujuannya, tadi sudah diiyakan. Nah karena itu kalau boleh melihat ke depan, saya ingin mengatakan tadi Gusmis kan menyambut baik nih. Jadi dalam kondisi hari ini, lepas dari tim pasangan nomor 3, marah-marah dan dimaklumi oleh netizen dan lain-lain, Gusmis malah menyambut baik iklan yang sudah dimunculkan oleh pasangan nomor 3. Artinya, mudah-mudahan dari malam ini sampai tanggal 19, kita ambil apa yang disampaikan oleh Pak Gub tadi, yaitu pilkada yang damai dan pilkada yang gembira. Saya khawatir ini kegembiraan kita jadi hilang nih dengan pilkada yang begitu. Ya. Aduh, saya tuh Tadi kan sudah bagus bagaimana kita kembali ke program Itu tadi, unggulan. iya. Itu aja dimunculkan, jangan Ya. mempolitisasi iklan. Iya. Oke. Kami merasakan ada politisasi terhadap Tapi iklan. perasaan-perasaan orang boleh juga ya Gus ya. Ya, kami Maka itu dengarkan. sudah Oleh ditanggapi karena ya. itu, udah sekarang ada iklan yang baru. Ada Pada. iklan versi baru karena ditanggapi memang pada ada Tokoh, respon dari masyarakat. Kami Jadi berarti dari tim Ses Ahok Jarot sudah menyadari membelas video ini sebuah karena kesalahan? itu kan kami pelayan rakyat, kami ingin Iya, mendengarkan iya. suara rakyat. Kalau kemudian rakyat merasa tidak nyaman dengan dengan iklan itu, kami sudah akan hadirkan iklan yang terbaru. Pak Sony, tadi Pak Alex mengatakan bahwa iklan ini ditakutkan menimbulkan menciptakan ketakutan di masyarakat, ketakutan yang imajiner, benarkah bisa memancing ke arah situ dengan melihat video yang bisa dibilang cukup mengandung sara? Ada 2 video ditampilkan, video paslon 2 dan paslon 3. Paslon 3 memang sejuk. Tapi kesejukan ini kita harapkan juga terjadi di masyarakat, bukan di iklan saja. Termasuk tadi di masjid-masjid, di spanduk, dan seterusnya. Ini saya kira semua harus terrefleksi di sana. Sehingga saya katakan masjid tidak ikut pilkada. Nah, ini soal bagaimana dari paslon 3 juga ada memahami datang dari mana, tapi yang jelas fakta di lapangan itu seperti itu, laporan daripada warga kepada saya. Jadi ini kok khotbah seperti kampanye pilkada. Dan seterus ini yang kita sayangkan,
Sehingga kita harapkan sudah melalui DMI untuk tidak memprovok, tapi bagaimana memberikanlah sekarang untuk memperkuat iman dan ketakwaan pada umat. Ini beberapa terjadi, termasuk di Tanah Abang laporannya dan seterusnya. Jadi ada yang benarnya. Kalau iklannya di Merdeka, penampilannya sejuk, pesannya sama, kebinekaan. Dan yang kedua pun menurut pengaman kami pesannya juga kebinekaan sama. Pancasila kita berbeda tapi satu. Hanya teknik komunikasinya lah itu tergantung Pak Effendi Gonjali menilai. Kalau itu memang dilihat kurang pas kan ada reaksi. Jadi kemungkinan teknik komunikasi publik seperti saya sampaikan tadi kurang 5 hari. Mari kita cari suasana baik itu di kampung-kampung dengan menghilangkan spanduk, di masjid, di iklan, itu yang semua bisa menyejukkan. Sehingga namanya pesta demokrasi, selayaknya sebuah pesta harus menggembirakan. Saya kira itu harapan saya sebagai gubernur DKI. Oke, berarti pasangan calon nomor 3 sudah diapresiasi dengan menayangkan video yang menyejukkan, kemudian mengajak. Sebenarnya pesannya sama, soal kebinekaan. Kemudian sama ya. Iya, pesannya sama, kebinekaan. Terus lalu kemudian dari kubu Anies Sandi sendiri apakah merasa tersindir atau merasa berarti kalau Anies Sandi tidak ada kebinekaan seperti itu? Begini, jadi ada satu hal yang kurang baik dari video tersebut, yaitu dia menciptakan ketakutan. Dia menciptakan ketakutan dan ketakutan itu juga menyebabkan adanya mulai terganggunya komunikasi di masyarakat. Karena adanya video itu saya khawatir justru persatuan yang sudah ada sebenarnya sekarang ini justru jadi menegang karena ini. Jadi saya sangat berharap ke depan kita berdemokrasi, kita bernegara, kita jangan menggunakan instrumen ketakutan untuk menjadi komoditas politik, komoditas kemenangan. Kita di dalam politik, kita juga harus punya etika dan moral. Kita harus punya nilai-nilai yang kita pegang. Kemenangan itu tidak segalanya. Persatuan bangsa ini segalanya. Persatuan NKRI itu segalanya. Jadi kita harus jaga etika, moral. Saya sangat berharap video-video seperti ini, apakah pilkada, pemilu, pola-pola ketakutan seperti ini tidak boleh kita komodifikasi. Itu tidak benar. Saya bicara ini, saya pikir saya juga berkapasitas sebagai jubir, juga sebagai pribadi gitu. Saya pikir kita semua adalah masyarakat, warga negara yang dewasa melihat hal seperti ini. Sekali lagi, kemenangan bukan satu-satunya. Jadi jangan kita ulang lagi lah video-video seperti ini. Kita harus tetap pegang etika moral kita. Makanya kita dulu waktu sekolah kita kan belajar pendidikan moral Pancasila. Begini, kita tidak bicara hukum Pancasila. Kitab bangsa ini punya sejarah masa lalu. Sejarah yang baik dan sejarah yang buruk. Sejarah yang baik mari kita ambil. Sejarah yang buruk mari kita perbaiki. Seperti kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu poin pertama dalam video itu. Tidak ada niat sedikit untuk mendeskripsikan kelompok tertentu, untuk menciptakan ketakutan. Karena iklan itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Karena poinnya adalah mengajak kita kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebenarnya poin utamanya. Dan kami sangat menyayangkan ketika tiba-tiba kami bangun tidur, ada politisasi lagi terhadap iklan ini. Mestinya kalau saya jadi pasangan nomor 3, saya mengatakan kami menyambut baik iklan itu karena marilah kita jaga Pancasila, marilah kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana kami mengapresiasi iklan nomor 3, karena itu yang kita butuhkan sekarang sebagai warga negara bangsa. Janganlah sekali-kali negara ini dihancurkan oleh kondisi pilkada di DKI ini. Justru DKI sebagai ibu kota harus menjadi barometer kita menjadi demokrasi kita lebih berkualitas. Oke, Bang Effendi, tadi Pak Alex mengatakan jangan dijadikan ketakutan sebagai komoditas. Apakah kemudian dari paslon nomor 3 ini menjadikan ketakutan akan sejarah pada masa lalu? Ini lagi-lagi iklan ini kaya interpretasi. Kalau saya membacanya, ini Datuk, kita harus hati-hati membacanya. Maksud saya jangan kita terpancing marah dulu. Kalau saya ya melihat mereka ingin mengatakan, ayo 5-6% yang belum buat keputusan, ayo jangan takut, jangan terintimidasi, ayo nyoblos. Karena kan perebutannya 5-6% ya, di lapangan kan begitu. Nah sementara teman-teman yang di sini seakan-akan karena pertarungnya kebetulan tinggal 2. Kalau tinggal 3 bisa ditujukan kepada pasangan lain nih. Seakan-akan mengatakan kalau nanti memilih yang sebelah situ, ya kan akan menjadi seperti ini Jakarta kita, gitu ya? Bang Effendi tahan dulu karena kita harus ada news terkini. Jangan sampai seperti itu, seperti itu kah? Bagaimana pembacaannya, jadi sampai dibaca bahwa Bang Effendi kita tahan dulu, kami harus news terkini dan News Prime akan kembali usai news terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat.